Masa depan Gaza pasca Perang Tengah dibincang, dan Presiden Amerika Serikat yang baru, Donald Trump, hadir menawarkan sebuah langkah solutif. Ini mengenai relokasi penduduk Gaza ke negara ketiga yang aman, di mana nama Indonesia kemudian muncul sebagai opsi. Sebenarnya wajar jika Amerika ikut ambil bagian, mengingat negara ini merupakan satu di antara 3 mediator yang membawa perang Gaza berakhir dengan gencatan senjata. Tapi bagaimana tanggapan pihak Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan Gaza? Melihat lebih jauh rencana Trump dan tanggapan Indonesia, seperti inilah fakta di balik rencana pemulihan Gaza dengan segala hambatannya. Trump pertimbangkan relokasi ke Indonesia. Di tengah pembangunan kembali daerah kantong yang hancur lebur akibat perang, Indonesia dipertimbangkan sebagai lokasi tujuan relokasi penduduk Gaza. Sebagaimana diketahui, poin gencatan senjata terbagi ke dalam 3 fase. Adapun tujuan fase terakhir yang masih perlu dinegosiasikan adalah mengakhiri perang dan memulai pemulihan Gaza. Karena itu, Amerika Serikat yang percaya Gaza perlu dibangun kembali, mengusulkan 2 juta warga Palestina sebaiknya dipindahkan sementara, sebab ditakutkan adanya pemberontakan di kemudian hari. Rencana ini pertama kali diketahui saat utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mempertimbangkan kunjungan ke jalur Gaza. Di sana, pihaknya berupaya menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas agar tetap berjalan. Jaringan NBC Amerika yang menyiarkan informasi tersebut lantas mengutip seorang pejabat transisi anonim mengatakan bahwa salah satu negara tujuan yang sementara dipertimbangkan untuk pengungsi adalah Indonesia. Anda harus melihatnya, Anda harus merasakannya, katanya tentang tujuan kunjungan Witkoff. Dalam hal ini, kunjungan langsung akan memungkinkan bagi Witkoff melihat sendiri dinamika yang terjadi di lapangan daripada mempercayai perkataan Israel begitu saja. Middle East Monitor yang mengutip sumber saluran menyebut Witkoff berupaya mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang mengungsi. Indonesia tolak relokasi warga Gaza. Sementara Indonesia disebut sebagai tujuan relokasi penduduk Gaza, pihak Republik di sisi lain justru mengaku tak tahu menahu. Kesimpulan yang demikian diperoleh setelah Kementerian Luar Negeri angkat suara dan menyebut tidak akan mengomentari lebih jauh. Apalagi pihak Indonesia tidak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Meski begitu, Kemlu menegaskan Indonesia tetap tegas akan menolak sejumlah hal terkait relokasi warga Gaza. Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk menyelamatkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan penduduk ilegal Israel di wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. Tegas pihak kementerian melalui X pada Selasa 21 Januari 2025. Lebih lanjut, Kemlu juga mengemukakan poin di mana gencatan senjata seharusnya menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi 2 negara. Sesuatu yang disebutnya sesuai hukum dan parameter internasional yang telah disepakati. Siapa memerintah selama pemulihan? Sejalan dengan tanggapan Indonesia, Palestina pun pada dasarnya enggan melaksanakan ide relokasi. Sebab ada kekhawatiran bahwa ini menjadi langkah pertama pengusiran warga Palestina oleh Israel dari wilayah tersebut. Namun bukan itu intinya. Lebih jauh akan ada pertanyaan terkait masa depan Gaza di masa-masa kebangkitan, termasuk siapa yang memerintah selama pemulihan dijalankan. Pada saat yang menentukan, orang-orang mulai bertanya tentang siapa yang akan menggantikan Mahmud Abbas alias Abu Mazen, ketua otoritas Palestina berusia 89 tahun. Sekretaris Jenderal PLO Hussein al-Sheikh dan Kepala Keamanan Umum Majed Faraj kemudian hadir sebagai calon pemimpin masa depan yang menonjol.
Hanya saja, Kepala Program Studi Timur Tengah di Jezreel Valley Academic College, Dr. Ido Zelkovich mengatakan kepada Globes bahwa pembebasan tahanan sebagai bagian dari kesepakatan dapat mengubah keadaan. Kemungkinan pembebasan Marwan Barghouti dapat mengubah keadaan karena ia mendapat dukungan rakyat yang paling luas. Pada hari setelah perang, kita juga diharapkan melihat tokoh-tokoh yang digulingkan seperti Muhammad Dahlan mengambil bagian penting dalam rekonstruksi jalur Gaza, ia menegaskan. Di tepi barat, Zelkovich menambahkan gagasan utama dalam pelaksanaan otoritas Palestina adalah mempertahankan rutinitas kehidupan yang normal dengan kebebasan menduduki dan bergerak sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereka akan kehilangan banyak hal jika pemberontakan dimulai sehari setelah Abu Mazen mundur. Butuh miliaran dolar untuk bangun Gaza. Dengan berlakunya perjanjian gencatan senjata, dunia menantikan upaya ekonomi besar-besaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali jalur Gaza. Terlebih kerusakan yang ditimbulkan selama perang telah membumi hanguskan Gaza, tidak menyisakan apapun selain puing-puing kehancuran. Berdasarkan data Palestina yang dilaporkan Reuters, konflik telah menyebabkan penghancuran lebih dari 200 fasilitas pemerintah, 136 sekolah dan universitas, serta 823 masjid dan 3 gereja. Berikut 80 hingga 96% aset pertanian. Banyak rumah sakit telah rusak selama konflik dengan hanya 17 dari 36 unit yang berfungsi, sebagian pada bulan Januari. Menurut perkiraan PBB, pekerjaan rekonstruksi di jalur Gaza akan menelan biaya 80 miliar dolar. Biaya yang sangat tinggi tersebut berasal dari fakta bahwa sekitar 69% bangunan di jalur Gaza atau lebih dari 170.000 telah hancur, termasuk 90% unit rumah. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan menanggung semua biaya. Apakah Israel akan ambil bagian? Lalu, bagaimana otoritas Palestina yang tidak punya uang akan terlibat, sedangkan Hamas masih menjadi badan pemerintahan di jalur Gaza? Sementara semua kemungkinan dipertimbangkan, seorang pejabat di Direktorat Perencanaan IDF Letnan Kolonel Amit Yagur mengatakan bahwa otoritas Palestina sebaiknya meminta bantuan asing. Pemulihan butuh waktu yang lama. Peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan pada dasarnya telah dijanjikan. Namun seorang pejabat PBB di Gaza sekali lagi memperingatkan bahwa proses pembangunan kembali di wilayah Palestina akan memakan waktu yang sangat lama. Kita tidak hanya berbicara tentang makanan, layanan kesehatan, bangunan, jalan, infrastruktur. Kita memiliki individu, keluarga, dan masyarakat yang perlu dibangun kembali, kata Sam Rose, pejabat Direktur Badan PBB untuk Pengungsi Palestina kepada BBC. Pada kesempatan berbeda, seorang pejabat program pembangunan PBB mengatakan pada hari Minggu bahwa pembangunan di Gaza telah terhambat selama 69 tahun sebagai akibat dari konflik. Kemudian dalam penilaian kerusakan yang dirilis bulan ini, pembersihan lebih dari 50 juta ton puing yang tersisa setelah pengeboman Israel dapat memakan waktu 21 tahun dan menghabiskan biaya hingga 1,2 miliar dolar. Di sisi lain, Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia, Hanan Balki, mengatakan pihaknya memiliki rencana 60 hari untuk memulihkan sistem kesehatan Gaza agar dapat memenuhi kebutuhan mendesak penduduk, termasuk memprioritaskan perawatan bagi ribuan orang dengan cedera yang mengubah hidup. Rencana tersebut meliputi perbaikan rumah sakit di Gaza, mendirikan klinik sementara di daerah yang paling parah terkena dampak, serta menangani kekurangan gizi dan mengendalikan wabah penyakit. Lolos dari agresi militer tak lantas membuat permasalahan selesai begitu saja. Sebab kini Gaza mendapat masalah baru di tengah upaya membangun kembali atas apa yang telah hancur tak tersisa. Tapi terkait relokasi penduduk Gaza ke Indonesia, bagaimana kalian menanggapi saran tersebut?